Oke, baik, di sini saya akan melakukan resusitasi pada jantung dan paru, di mana untuk yang pertama adalah langsung udah. Oke. Baik, untuk saat ini saya akan melakukan resusitasi pada jantung dan paru, di mana yang pertama adalah mengamankan lingkungan sekitar, baik diri sendiri setelah korban, kemudian melakukan cek respon dengan menekan bahu atau menggoyang bahu pada korban serta memanggil korban seperti Pak, Bu, Mas, atau Mbak, dan bertanya apakah baik-baik saja. Pak, Mas, apakah baik-baik saja, Pak? Oke. Setelah itu, apabila tidak ada jawaban, maka bisa untuk melakukan 3 langkah sirkulasi, jalan nafas, dan CPR. Apabila pasien menjawab, maka tanyakan apa yang bisa dibantu. Kemudian melakukan pencarian bantuan dengan menelpon 118 dan meminta untuk mendapatkan AED. Kemudian dilakukan circulation, yaitu memposisikan pasien di tempat yang datar dan keras, kemudian mendeteksi denyut arteri karotis di mana tidak lebih dari 10 detik dengan mencari trakea menggunakan 2 jari atau 3 jari, merasakan denyut nadi antara trakea dan juga otot leher. Oke, balik. Sini. Jika denyut arteri terdeteksi namun pernafasan tidak ada atau tidak memadai, lanjutkan bantuan pernafasan dengan kecepatan 10 sampai 12 nafas per menitnya. Kemudian melakukan penekanan dada atau chest compression dengan menempatkan tumit satu tangan di bagian tengah pada dada di antara garis putih susu dan juga menempatkan tumit tangan yang lain di atas dan pertama. Baik, seperti ini. Kemudian melakukan kompresi dengan kedalaman sekitar 5-6 cm dan dilakukan sebanyak 30 kali dengan kecepatan 100 kali per menitnya. Oke, baik, jika sudah melakukan airway, dilakukan setelah 30 kali penekanan pada dada dengan membuka airway circulation dengan menggunakan metode chin lift, di mana menempatkan orang pada permukaan datar, kemudian mengangkat dagu dan menekan dahi ke arah bawah seperti ini untuk memperlancar aliran pernafasannya. Kemudian dapat juga menggunakan metode jaw thrust dengan menempatkan korban pada area yang keras, kemudian meletakkan kedua tangan pada masing-masing sisi rahang dan mengangkat rahang dengan kedua tangan untuk membuka jalan nafas. Oke. Dilakukan dengan menarik dagu korban seperti ini. Jika korban tidak bernafas, maka memberi bantuan nafas menggunakan face mask, di mana menggunakan diletakkan di atas mulut korban dan memegang jalan nafas terbuka dan menjepit hidung dengan menggunakan jari pemeriksa seperti ini. Oke. Kemudian memberikan nafas bantuan masing-masing 1 detik dengan volume secukupnya untuk membuat dada naik dan kemudian hindari overventilasi. Setelah itu dilakukan evaluasi dengan melakukan 5 kali siklus RJP selama 2 menit. Setelah dilakukan 5 kali siklus RJP, maka akan melakukan pengkajian nadi karotis. Bila belum ditemukan, maka dilakukan 5 kali siklus RJP lagi, begitu seterusnya. Kemudian apabila dilakukan 30 kali penekanan, kemudian akan setelah AED datang, maka dilakukan pemasangan AED. Yang pertama adalah mempersiapkan AED. Kemudian membuka pakaian pasien untuk meletakkan AED-nya. Oke.
AED sesuai dengan yang diinstruksikan. Setelah itu, biarkan AED melakukan analisis iramanya sendiri dan jangan menyentuh pasien. Press pads firmly on skin. Apply pads as shown in the pictures. Apply pads as shown in the pictures. Press pads firmly on skin. Apply pads as shown in the pictures. Apply pads as shown in the pictures. Press pads firmly on skin. Apply pads as shown in the pictures. Apply pads as shown in the pictures. Nah, apabila AED sudah selesai melakukan analisis, maka AED akan menunjukkan untuk shock. Kemudian tekan tombol shock sesuai instruksi dan akan melanjutkan RJP dengan menggunakan AED. Setelah itu, jika ada irama non-shockable, melanjutkan RJP sesuai instruksi AED dan memposisikan memposisikan penolong setiap 5 siklus atau melakukan atau dilakukan ketika AED diberi aba-aba, menghentikan operasi dan juga menganalisis irama. Kemudian yang terakhir adalah